Perhitungan premi itu didasarkan pada rate. Red. Jadi sesuai SE OJK nomor 5 tahun 2017 yang diatur di situ, di Indonesia itu dibagi 3 wilayah, Mbak. Kita arahkan si tertanggung ke kepolisian untuk membuat laporan kehilangan motor itu, Mbak. Oh, gitu. Asuransi ini ada beberapa yang namanya tuh penolakan klaim tuh, Mas. Ya, bisa aja. Nah, itu tuh kenapa tuh, Mas? Jadi kita kalau mau klaim nggak bisa atau gimana gitu? Welcome to Otomotif Samprima Podcast. Selamat tuh hati, selamat siang. Hai Sobat Honda, kembali lagi di ASAP Otomotif Samprima Podcast. Hai, kembali lagi sama Lala di sini. Apa kabar nih semuanya? Kita udah lama banget ya nggak main-main nih di YouTube channel Samprima. Nah, sekarang podcast itu akan membahas hal-hal seru lagi. Kita akan aktif lagi untuk ngasih informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk Sobat Honda di rumah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena dia baru banget nih pertama kali main di YouTube channel Honda Samprima Motor. Selamat siang Mas Bagas. Selamat siang, Mbak Lala. Hai. Nah, Mas Bagas mungkin boleh nih sapa-sapa dulu Sobat Honda di rumah. Halo, perkenalkan saya Bagas dari Asuransi Sinarmas. Kebetulan Mbak Lala ngundang saya ke sini untuk dia mau tanya-tanya soal asuransi motor gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Siap. Kita juga supaya Sobat Honda di rumah nih, Mas Bagas kalau misalkan mau beli motor, tahu nih asuransinya tuh yang bagus itu gimana Betul, gitu-gitu. betul, Mbak. Oke, nah Mas Bagas nih untuk pekerjaannya sendiri di Sinarmas ini sebagai apa sih, Mas? Kalau saya ini di Asuransi Sinarmas ini sebagai marketing, Mbak. Coba saya perkenalkan sedikit soal asuransi Sinarmas ya. Boleh. Nah, kita ini bergerak di bidang asuransi kerugian, Mbak. Kan kalau asuransi itu ada asuransi jiwa, asuransi kerugian. Nah, kalau saya ini asuransi kerugian. Dia ini kerugian. produknya itu untuk aset-aset kita seperti rumah, kendaraan, pabrik gitu, Mbak. Oh gitu. Salah satunya itu ada motor yang berkaitan Motor, banget ya? dengan Ya, berkesinambungan Samprima sekali ini. ya Betul. dengan dealer motor kebetulan nih. Betul. Oke nih Mas Bagas, seperti yang kita ketahui untuk si asuransi itu kan adalah salah satu bentuk perjanjian ya Mas ya antara kedua Betul. belah pihak yang dimana itu ada tertanggung dan penanggung. Betul. Nah kalau misalkan di Sinarmas sendiri bagaimana nih Mas untuk Betul. asuransinya? Benar, Mbak. Jadi asuransi itu pengertian secara umumnya adalah suatu perjanjian dari penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi kepada tertanggung. Di mana tertanggung ini mengalihkan risiko keuangan yang dapat terjadi jika objek yang diasuransikan ini mengalami kerugian dalam hal kehilangan atau kerusakan. Oleh sebab-sebab yang tidak terduga, Mbak. Jadi diawali dengan si tertanggung ini membayar premi kepada perusahaan asuransi. Langsung ya, bayar Betul. preminya. Betul, Mbak. Nah, itulah sekilas yang kita tahu tentang asuransi Sinarmas ini. Nah, kalau misalkan benefit-benefitnya itu kan pasti banyak banget dong yang Mas dari si jika kita menggunakan asuransi dari Sinarmas juga. Betul. Nah, benefitnya nih mungkin boleh dijelasin Mas kira-kira apa aja nih? Apa ya? Fungsi utama dari asuransi itu adalah untuk melindungi kita punya aset, Mbak, dari risiko ketidakpastian yang bisa terjadi kepada kita setiap harinya. Misalnya di asuransi motor sendiri gitu, Mbak. Motor itu kan kita pakai setiap hari dari titik A ke titik B ke titik C. Betul. Yang namanya risiko kehilangan atau kerusakan itu kan Ada aja Mas. ada aja susah Ada aja. dihindari, Mbak. Nah, makanya kita mengasuransikan aset kita supaya kalau amit-amit nih aset kita rusak atau hilang, kita tidak mengalami yang namanya finansial itu kita itu goyang gitu karena udah ada perusahaan asuransi yang memayungi kita dalam hal kalau ada terjadi kerugian gitu, kita bisa istilahnya apa ya, menalangi lah, Mbak, asuransi itu. Betul. Nah gitu Sobat Honda. Jadi kan kalau misalkan kita mengasuransikan ya Mas ya kendaraan kita itu kayak misalkan udah kehilangan kan berarti kita rugi nih. Masa udah rugi tambah rugi, nggak mau dong. Betul. Nah makanya supaya kita menghindari nih hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin ada baiknya langsung diasuransikan ya Mas Bagas ya. Betul. Oke. Nah kalau misalkan untuk motornya sendiri nih Mas, setiap motor tuh bisa diasuransiin nggak sih? Atau ada pilihannya? Setiap motor itu bisa diasuransikan, Mbak. Syarat-syaratnya yang pertama, motor itu surat-surat lengkap. Surat lengkap. Dan atas kepemilikan yang jelas. Sesuai ya berarti ya? Betul. Jadi siapa yang punya nih, dia yang mengasuransikan juga. Jadi misalkan kita nggak bisa nih tetangga kita punya motor, terus kita yang asuransi nggak bisa. Baik banget ya, mungkin itu mau amal Mas. Betul, itu nggak ada hubungan finansialnya, Mbak. Nggak ada ya? Salah satu syaratnya itu, kalau untuk asuransi motor ya, punya hubungan finansial, dalam arti itu motor kita. Terus surat-surat dari motor itu lengkap,
nggak motor-motor curian, ilegal gitu Mbak. Yang odong-odong gitu lah ya. Benar, nggak bisa. Nggak bisa, oke. Itu umumnya sih semua motor bisa sih. Bisa Cuma ya? yang dua syarat itu tadi harus dipenuhi. Syaratnya juga sebenarnya nggak susah juga ya Mas? Enggak, ya? sama sekali Itu nggak susah. semua pasti kalau misalkan memang sudah kepemilikannya jelas dan Sobat Honda juga nih melakukan pembeliannya dengan jelas juga. Betul. Pasti kan itu dua syarat yang bisa banget dipenuhi ya Mas ya? Betul. Gitu. Nah jangan nggak kayak tadi, misalkan kita mau asuransi motor tetangga kita ya. Nggak bisa. Kayak gitu baik banget, kita kayak mau amal bantuan sosial mungkin. Nggak ada hubungan finansialnya, nggak bisa. Betul banget. Nah, kalau misalkan nih Mas, kita kan tadi syarat-syaratnya sudah ditentukan oleh Mas Bagas sendiri kalau di Sinarmas seperti itu. Lalu kalau misalkan mau ngeklaim nih asuransinya tuh gimana nih Mas? Ada nggak sih dokumen-dokumen yang harus disiapkan khususnya gitu? Untuk mekanisme klaimnya ya Mbak ya, untuk asuransi motor ya, khusus asuransi motor. Nah pertama kita itu lapor dulu ke perusahaan asuransinya. Lapor dulu Dalam ya? hal ini misalkan saya ini sebagai marketing bisa lapor ke saya. Maksimal itu 5 hari kalender Mbak. 5 dari terjadinya kerugian gitu. atau kehilangan. Jadi nggak boleh lama-lama. Begitu kehilangan, lapor dulu ke kita. Cepet-cepet ya? Lapor dulu, laporan Mas. Motor saya hilang nih, tanggal segini, jam segini gitu. Nanti kita terima laporannya, terus setelah itu kita arahkan si tertanggung ke kepolisian untuk membuat laporan kehilangan motor itu Mbak. Oh gitu, oke. Nanti di kepolisian itu saat bikin surat laporan kehilangan diminta disita tuh untuk STNK sama kunci-kunci cadangan. Kunci-kunci cadangan dari si motor ya? Betul. Jadi nanti dari kepolisian itu ada surat laporan keterangan hilang dan surat keterangan sita. Oh gitu. Sita STNK dan kunci. Nah, setelah itu nanti kita setelah itu kita ke kantor asuransi terdekat. Nanti ketemu dengan orang survei Mbak, orang klaim, orang tim klaim. Nah nanti dengan tim klaim dengan membawa surat-surat tadi. Yang dari polisian itu ya? Betul, surat keterangan dari polisian, terus surat keterangan sita STNK dan kunci. Nanti di kantor kita suruh isi form. Oh, dibantu progres ya? Ya, nanti dibantu tim klaim untuk isi formulir kehilangan, Mbak. Oh, gitu. Nah, jangan lupa juga saat mau klaim itu bawa KTP atas nama dipolis. Oh, gitu. Nah, dipolis asuransi, KTP, terus surat yang tadi 2, kemudian SIM yang masih berlaku. SIM masih berlaku ya? SIM wajib yang masih berlaku. Pasti dong, pasti pada punya SIM semua ya? Gitu Mbak, ya harus. Oh, berarti mudah juga ya Mas, untuk ngeklaimnya itu kita bisa ke tempat terdekat? Betul. Nanti kita arahkan ke kantor kita yang ada orang klaimnya Mbak. Yang penting nanti telepon kita dulu aja, entah dimanapun kita di seluruh Indonesia punya. Oh punya ya? Punya kantor yang terdekat pasti untuk semua pasti ada ya, setiap area pasti ada ya? Nah, kita juga bisa udah lewat aplikasi juga bisa. Oh juga bisa, ada aplikasinya? Ada aplikasinya. Apa tuh Mas? Asuransi Sinarmas online. Oh gitu, jadi bisa mudah juga ya via online ya? Betul. Nanti bisa diupload dokumennya ke situ, kemudian nanti dikirim fisiknya ke kantor kita. Oh gitu. Mbak. Wah mudah banget ternyata. Sekarang udah serba online juga ya Mas, serba canggih. Hebat banget. Nah terus nih kalau misalkan asuransinya mau diperpanjang nih Mas, karena kan pasti dong kita tuh mau terus-terusan aman dan nyaman ya. Betul. Nah gimana nih Mas cara untuk perpanjang asuransinya? Perpanjang asuransi gampang Mbak. Jadi kita udah punya listnya nih Mbak nih. Tertanggung kita yang asuransinya mau habis tanggal periode sekian. Oh udah punya biasanya, ya? Betul. Biasanya 2 minggu atau sebulan sebelumnya kita marketing hubungi tertanggung itu. Bu, oh gitu? Iya Bu atau Pak. Oke. Ini polis asuransinya habis tanggal segini loh. Mau diperpanjang lagi nggak? Kalau diperpanjang biayanya sekian, gitu. Jadi ada remindernya ya? Ada reminder aja, Mbak. Bagus tuh. Nggak ada dokumen lagi yang diperluin. Nggak ya? Nggak. Tinggal di reminder lagi sama dari marketingnya. Sobat Honda tinggal perpanjang dengan mudahnya ya Mas. Nanti akan dibantu oleh tim dari asuransi tersebut. Oke, keren banget ternyata. Banyak banget fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan loh Sobat Honda. Nggak perlu repot, nggak perlu capek-capek, nggak perlu pusing-pusing. Nah kalau misalkan nih Mas mengenai kasus-kasus ya yang saya dengar mengenai si asuransi ini, ada beberapa yang namanya tuh penolakan klaim tuh Mas. Ya, bisa. Nah itu tuh kenapa tuh Mas? Jadi kita kalau mau klaim nggak bisa atau gimana gitu? Kalau untuk kasus penolakan klaim Mbak, saya pernah nih ada salah satu nasabah sini juga, San Prima juga. Jadi dia itu di suatu tempat gitu, tempat yang sepi, dia berhenti, lagi naik motor, berhenti untuk ngecek HP. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin,
ada orang yang begal dia. Astagfirullahaladzim. Ada yang begal. Serem ya, Pak. Nah, terus kan dia laporan klaim dong yang kayak tadi saya bilang tuh, dia telepon saya dulu, terus saya arahin ke kantor polisi, terus ke kantor kita gitu kan. Nah ternyata dia itu nggak punya SIM, Mbak. Nggak punya SIM. Nggak punya SIM, dia bawa motor tapi nggak punya SIM. Apalagi dia berhenti di tempat yang sepi, Tempat sepi. rawan ya. Nah itu. Nggak punya SIM, ya ampun. Terus gimana tuh, Mas? Nah karena dia nggak memenuhi salah satu dokumen yang diperlukan untuk klaim, Mbak. Dalam hal ini kan dia nggak punya SIM ya. Jadi kita nggak bisa bantu. Oh gitu. Karena dia istilahnya dokumennya apa ya? kurang ya? Karena dia melanggar peraturan sih, Mbak. Betul Karena ya, benar-benar. Benar ya, dibanding dokumen yang kurang ternyata memang dia melakukan salah satu melanggar peraturan ya ampun. Punya motor nggak punya SIM tuh bahaya ya, Mas ya. Kebegal lagi, astagfirullahaladzim. Semoga Sobat Honda nggak melakukan hal-hal seperti itu ya. Kalau udah punya motor pasti punya SIM. Harus punya SIM, wajib itu. Betul, wajib. Nah supaya kalau misalkan ada apa-apa juga kan bisa enak ya, Mas ya. Benar. Klaimnya juga enak, mengendarai juga nyaman, Iya. nggak usah takut-takut ketilang juga. Benar, ya kan ya, Mas ya. Kalau misalkan dia punya SIM itu pasti kita terima, Mbak. Nah tuh klaimnya, dia. karena memang liable. Hanya karena Sobat Honda nggak punya SIM, jadi nggak bisa klaim asuransi. Sayang banget. Oke, nah ada juga nih Mas pertanyaan mengenai kayak misalkan unit asuransi nih yang mau kita jual. Nah nanti asuransinya tuh gimana nih Mas? Misalkan saya punya motornya tuh mau saya jual nih, kan asuransinya atas nama saya gitu. ya. Nah tuh gimana tuh Mas? Nah misalkan kita punya motor terus ada asuransinya kita jual ke orang lain. Iya betul. Nah tergantung nih Mbak mau pengembalian premi apa enggak. Kalau mau pengembalian premi itu bisa aja, cuma bisa. nanti kita hitungkan gitu, kalau mau pengembalian premi ya, tapi nggak 100% yang pasti karena kan udah kemakan periode kan berjalan. Oke. Tapi lebih enaknya gini Mbak, misalkan Mbak punya motor yang diasuransikan terus dijual motornya, lebih baik si asuransi itu tetap berjalan aja di pemilik barunya. Jadi dialihkannya sama dia menjalankan ya. Jadi si motor sama asuransinya juga dialihkan ke si pemilik baru. Pemilik baru. Oh gitu. Nah, syarat-syaratnya nanti lampirin aja foto STNK yang udah dibalik nama, kan dia harus balik nama ya, sama KTP si pemilik baru. Oh jadi tinggal di-upgrade aja istilahnya ya? Di update yang baru. Di-update gitu sih. Gampang juga ya, nggak ribet, nggak harus ngurus ini itu, tinggal ganti pemilikan nama, di-upgrade ke konsumen yang setelahnya gitu ya. Oke, wah so easy peasy. Nah kalau misalkan nih Mas dari Samprima nih, kemarin ada yang nanya-nanya, kalau misalkan motor tuh bisa nggak sih Mas diasuransikan langsung 3 tahun? Kayak mau langsung udahlah gue mau udah 3 tahun gitu. Bisa nggak sih? Sebenarnya bisa aja Mbak. Bisa aja. Jadi kita lihat dulu nih, kita kan survei dulu nih motornya. Terus kalau misalkan standarnya itu kan 1 tahun Mbak. 1 tahun untuk 1 motor? tahun. Jadi kan yang kayak tadi saya bilang 1 tahun terus nanti di reminder untuk diperpanjang. Cuma kalau dia mau langsung 3 tahun sih bisa aja. Bisa aja. Nanti tapi saya mesti ajuin dulu ke analis. Jadi saya itu ada analis di pusat. Nah dia harus analisis itu dulu gimana nih kalau 3 tahun aman apa enggak nih gitu loh Mbak. Dengan si kondisi si konsumennya juga ya. Pada dasarnya sih bisa. Pada dasarnya tuh bisa. Cuman disarankan banget itu yang 1 tahun gitu ya Mas. 1 tahun aja sih nggak apa-apa. Nanti kita reminder lagi apakah ada perubahan lagi di motornya gitu. Sebenarnya bisa tapi aja. kita saranin nih buat yang Sobat Honda itu mengambil 1 tahun juga nggak Setahun apa-apa. aja nggak Tinggal apa-apa. perpanjang, syaratnya gampang, mudah ya Mas ya. Betul. Gitu Sobat Honda. Nah kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Bagas. Mau tahu juga nih kalau misalkan pembayaran preminya itu gimana sih Mas? Ada juga ya banyak yang belum tahu nih pembayaran preminya gimana. Kayak masih orang-orang awam masih gimana sih cara bayar premi, harus kemana sih? Benar. Gimana tuh Mas? Jadi kita itu ada polis asuransi Mbak. Nanti kalau kita bikin asuransi itu ada polisnya. Polisnya bentuk cetak Mbak. Bentuk cetak ya? Ya, di polis itu ada keterangannya, nama kita si tertanggung, terus objek yang diasuransikan, terus term and conditionnya, apa pengecualiannya, apa yang dijamin gitu kan. Nah, bersama polis itu juga ada yang namanya kwitansi premi. Kwitansi premi. Di kwitansi premi itu ada virtual akun. Sesuai dengan nama kita Mbak. Oh gitu. Jadi data si pengguna itu ya? Betul. Jadi kita tinggal transfer ke nomor virtual akun itu lewat M-Banking. Otomatis kalau udah ditransfer bakal aktif. Wah, udah tinggal gitu aja Mas. Betul. Masukin virtual account, beres.
Iya, tinggal transfer gitu lewat M-Banking. Apalagi yang dari tadi tuh dijelasin sama Mas Bagas, semua fasilitasnya sangat gampang, nyaman, dan nggak perlu capek-capek ya Mas. Benar. Wah, Gampang. bermanfaat banget loh. Kebetulan saya juga jadi ikutan belajar nih mengenai si asuransi ini. Yang di pikirannya tuh kayak ngurus asuransi tuh ribet ya Mas, harus ngasih dokumen ini, Betul. harus pergi ke sana, pergi ke sini. Ternyata segampang itu, selancar, semulus itu Sahabat Honda. Untuk perhitungan si preminya sendiri tuh gimana nih Mas? Ya, perhitungan premi. Jadi gini Mbak, perhitungan premi itu didasarkan pada rate. Jadi sesuai SE OJK nomor 5 tahun 2017 yang diatur di situ, di Indonesia itu dibagi 3 wilayah Mbak. Wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Itu semua rate-nya berbeda-beda tergantung wilayah. Tergantung wilayah ya? Wilayah 1 itu dia meliputi Kepulauan Sumatera dan sekitarnya. Dia masuknya wilayah 1. Rate-nya juga rate wilayah 1. Kemudian wilayah 2 itu meliputi Banten, DKI Jakarta, dan Jabodetabek. Kalau kita ini masuknya wilayah 2. Wilayah 2 ya, Kemudian wilayah 3 itu selain yang disebutkan di wilayah 1 dan 2 Mbak. Oh, seluruhnya udah langsung wilayah 3? Kecuali yang disebutkan di wilayah 1 dan 2 itu wilayah 3 masuknya. Gitu Mbak. Kalau di wilayah kita sendiri nih, di wilayah 2 ya, kita ngomonginnya wilayah 2. Kalau di sesuai OJK itu rate-nya 2% Mbak. 2%. Perhitungan juga gampang banget. Gampang banget. Coba bantu jelasin. Harga motor berapa dikali rate, nah itu dia preminya Mbak. Nah, gitu aja? Iya. Ringkas itu ya Mas ya? Kenapa rate berbeda-beda di setiap wilayah? Kenapa tuh Mas? Karena rasio klaim di setiap wilayah itu beda Mbak. Anggaplah bantu jelasin mungkin Mas Bagas. Misal di wilayah 1 nih, di Lampung gitu Mbak. Lampung kan, mohon maaf, terkenal angka pencurian motornya tinggi. Nah di situ dia preminya lebih tinggi daripada wilayah 2. Karena riskan ya? Betul, karena resikonya lebih tinggi. Rasio klaimnya lebih tinggi, di situ juga dia rate-nya lebih tinggi juga Mbak. Karena kalau misalkan rasionya meningkat, kondisi wilayahnya juga sangat riskan. Jadi preminya ditinggiin ya? Betul Mbak. Nah kebetulan kalau wilayah 2 nggak terlalu ya Mas ya? Wilayah 2 masih di antara tengah-tengah lah Mbak. Middle ya? Middle. Kalau lebih rendah lagi tuh wilayah 3 sih resiko klaim. Wilayah 3 dia lebih rendah lagi dibanding itu. Oh jadi si wilayah itu ditentukan berdasarkan riskan apa gimana tuh Mas? Rasio klaim Mbak. Rasio klaim ya? Rasio klaim. Jadi kenapa berbeda-beda karena tingkat resikonya juga beda-beda. Gitu. Nah kita masih di wilayah 2, jadi masih nyaman ya, masih aman ya, middle lah, tengah-tengah lah. Nah kalau nih mungkin Mas Bagas bisa bagi-bagi informasi kalau misalkan Sobat Honda mau melakukan pembelian asuransi Sinarmas ini melalui apa nih Mas? Boleh. Jadi kalau sahabat Honda yang di San Prima ya. Iya, kita mengenai Sobat Honda Sobat nih, Honda ya. Sobat Honda. Kenalan dulu mungkin Mas tadi udah ya. Bisa ke ini aja, hubungi sales representasi yang ada di cabang. Kalau di San Prima ini kan Mbak Isya ya? Iya, betul banget. Nah, nanti hubungi aja Mbak Isya. Kalau misalkan mau tanya-tanya tentang asuransi, nanti lewat Mbak Isya, nanti langsung ke saya. Nanti kita masukin kontaknya Mbak Isya di sini ya Sobat Honda ya. Supaya Sobat Honda bisa langsung tahu nih kemana nih kalau misalkan mau melakukan pembelian asuransi Sinarmas di San Prima Motor. Gitu, dengan Mbak Isya ya. Dengan Mbak Isya aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat Mbak Isya, nanti ke saya. Tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa. Tuh, bisa Mas. Nanti langsung dialihkan ke Mas Bagas ya, dibantu. Iya, nanti langsung saya bantu langsung. Nah, gitu Sobat Honda. Mau yang tahu nih gimana sih cara ngeklaimnya buat lebih gampang lagi gitu ya. Tanya-tanya ke Mas Bagas langsung. Wah, bermanfaat banget loh Mas. Ini informasinya buat Sobat Honda yang masih belum tahu, yang masih penasaran asuransi itu gimana sih caranya, ngeklaimnya itu seperti apa, dokumen-dokumennya apa saja, itu pasti wajib banget ya buat nonton episode 1 ini gitu. Mas Bagas, terima kasih banyak untuk informasinya Sobat Honda. Kalau misalkan Sobat Honda mau update terbaru dari YouTube channel Honda Sabar Motor, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan di-share ke seluruh sosmed Sobat Honda yang kalian punya. Dadah, see you!